Salam alihim bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membalas pertanyaan dari mu'alaf ya. Assalamualaikum warabani Isa al-Masih. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Tapi saya mau menjawab ya pertanyaan dari mu'alaf. Begini, Nabi yang diangkat ke surga. Bapak Ibu Saudara, sahabatku para mu'alaf nanya, Pak Pendeta HTD tolong dong jelaskan ke kami. Ya, kalau Pak HTD pasti bisa jelasin. Kami udah nanya ke pendeta-pendeta lain, tidak alkitabiah jawabannya. Elia naik ke surga, Yesus naik ke surga. Kami juga punya tokoh Pak naik ke surga. Oh monggo. Sementara kita sisihkan tokohnya saudara-saudaraku para mu'alaf yang naik ke surga, kita sisihkan dulu ya. Silahkan diimani, silahkan diyakini menurut keyakinan Anda. Saya akan membahas Elia ke surga, Yesus ke surga. Ya, sebenarnya ya ada 1, 2, 3, 4, ada 5 orang yang pernah ke surga. Surganya yang ditulis Alkitab ya. Tapi saya ingin kalau sama Yesus berarti 6 ya. Ya, kita urutkan dulu ya. Pertama Henoh. Henoh di dalam Kejadian 5 ayat 24, Henoh diangkat oleh Allah. Ini linknya ke Ibrani 11 ayat 5. Henoh diangkat oleh Allah supaya ia tidak mengalami kematian. Jadi langsung diangkat ke Allah. Pertanyaannya, diangkat kemana? Surga Pak. Ya, simpen dulu ya, ntar dulu ya. Kemudian Elia di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 11, Elia naik ke surga. Jelas ditulis ke surga Pak. Ya, dalam angin badai oleh ya. Jadi tadi Henoh, Elia. Sekarang Musa. Di dalam Ulangan 34 ayat 6, mayat Musa dikubur oleh Tuhan Yahweh, oleh Yesus ya. Sebenarnya ini boleh juga ya disebut sebenarnya Musa ini diangkat juga ke surga. Kemudian tokoh keempat adalah Paulus. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 4, Paulus diangkat ke surga tingkat 3, yaitu Firdaus. Ya, lalu mendengar kata-kata yang tak terkatakan dan tak boleh diucapkan manusia. Ini adalah bahasa roh di dalam 1 Korintus 14 ayat 2. Ini semua penglihatan karena Paulus bisa balik lagi ke bumi. Ya, dia dalam roh ya, penglihatan. Tokoh kelima adalah Yohanes. Yohanes yang Yebedeus ya. Di dalam Wahyu 1 ayat 10 dia dikuasai roh lalu dibawa baik ke surga maupun sampai nanti bumi baru. Dan bisa balik lagi, berarti dia dikuasai di dalam roh. Kalau Henoh, Elia, Musa ini fisik diangkat ke surga. Kalau Paulus dan Yohanes itu roh, di dalam roh. Kemudian Yesus sendiri diangkat naik ke surga. Kisah 1 ayat 9. Sekarang masalahnya Yesus juga ke surga, Elia ke surga, Henoh ke surga, Musa pun boleh dibilang ke surga, Paulus ke surga. Kalau Paulus sudah ke Firdaus. Apa bedanya Pak? Yesus ke surga, Henoh ke surga, Elia ke surga. Beda. Ya. Yohanes 3 ayat 13 ini yang membatasi kita. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Anak manusia saat menampakkan diri 40 hari nanti dia naik ke surga.
Kisah 1 ayat 9. Sekarang sebenarnya yang dimaksud surga tempatnya Henoh, Elia, Musa, dan Paulus dan Yohanes yang waktu itu pernah dibawa ke surga ya. Sebenarnya apa, Pak? Sudah jelas. Ya, Paulus menjawab di dalam 2 Korintus 10 ayat 4 ke Firdaus. Jadi Henoh ke Firdaus, Elia ke Firdaus, Musa disembunyikan sebenarnya ke Firdaus juga, karena Elia dan Musa ini nanti ketemu sama Yesus di dalam Matius 17 ayat 3 sampai 5 ketika Yesus dimuliakan di atas gunung. Paulus ke Firdaus, jelas balik lagi. Yohanes pernah dibawa ke Firdaus dalam Wahyu 1 ayat 7. Walaupun dia lebih dari itu, habis Firdaus dia lihat kemana-mana. Jadi clear, kita dibatasi Yohanes 3 ayat 13. Jadi kalau manusia yang diangkat ke surga maksudnya ke Firdaus. Saudaraku para mu'alaf, tidak pernah ada manusia ke surga, enggak pernah ada. Ya. Tetapi khusus Yesus dia ke surga. Di dalam Kisah 1 ayat 9, surganya mana, Pak? Surganya Kisah 7 ayat 49. Langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Sedangkan Firdaus adalah taman Firdaus Allah di dalam Wahyu 2 ayat 7. Ngomong gampangnya begini, saudara-saudaraku mu'alaf. Kalau manusia, ada 3 manusia, Henoh, Elia, dan Musa. Pernah Paulus dan Yohanes juga pernah diliatin ke Firdaus, ya. Itu taman, dulu disebutnya taman di Eden. Ingat waktu manusia Adam ditaruh di taman di Eden. Nah, taman di Eden itu taman Firdaus Allah. Cirinya ada pohon kehidupan. Sedangkan Yesus ada di Edennya. Eden itu paradise, ada di surga. Yesus ada di tahta surga, sementara Henoh, Elia, Musa, Paulus, Yohanes ini pernah diliatin ke Firdaus. Ya, kecuali Yohanes bisa sampai surga, ya, tapi dalam roh. Sekarang pertanyaannya, lah monggo silahkan saudara-saudaraku dari para mu'alaf mengimani tokoe sampean kira-kira ke surga yang mana? Karena kami Alkitab dibatasi tidak ada seorang pun telah naik ke surga kecuali Yesus. Yesus 40 hari anak manusia, 40 hari menampakkan diri, dia naik ke surga. Kisah 1 ayat 9. Jadi jawaban saya memakai ayat Alkitab ya, saudara-saudaraku para mu'alaf, tidak pernah ada orang naik ke surga. Nah, tokohnya sampean, tokohnya saudara-saudaraku, ya, naik ke surganya kemana? Silahkan Anda imani, Anda yakini sesuai keyakinan Anda. Tapi Alkitab menjawab tidak pernah ada orang ke surga. Yang ada kemana? Firdaus. Firdaus itu adalah taman surga Allah. Di dalam Wahyu 2 ayat 7, dia adalah bekas atau eks dari taman di Eden. Clear? Karena kita dibatasi Yohanes 3 ayat 13. Tidak pernah ada orang naik ke surga. Jadi kalau ada orang Kristen ngaku pendeta, katanya ke surga ketemu Allah Bapa, rambutnya putih, halah itu bohong itu. Ketemu di Firdaus ada binatang-binatang, nggak ada. Di surga ada binatang, di Firdaus ada binatang, nggak ada. Binatang itu bukan makhluk penyembah karena dia tidak punya roh. Binatang itu hanya punya nyawa dan punya fisik, tidak punya roh. Yang ke Firdaus, yang ke surga nanti, atau kita kan ke surga nanti, itu yang punya roh siapa? Kita manusia, ya. Padat, singkat, dan clear ya, kita Indonesia, kita Pancasila. Jadi ayat Alkitab menulis tidak pernah ada orang ke surga. Silahkan saudaraku para mu'alaf, loh kami juga ke surga Pak. Ya monggo silahkan. Kalau ayat Alkitab dibatasi, tidak ada yang ke surga. Tapi kalau ke Firdaus, yes. Very clear. Jadi Elia kemana? Ke Firdaus. Henoh kemana? Ke Firdaus. Mayatnya Musa disembunyikan di mana? Sebenarnya itu diangkat ke Firdaus. Paulus pernah lihat Firdaus, khusus Yohanes selain lihat Firdaus juga lihat surga, lihat bahkan sampai nanti bumi baru.
Paulus dan Yohanes habis lihat bisa balik lagi karena dalam roh. Sementara Musa, Elia, dan Henokh nggak balik lagi kecuali nanti dalam roh ketemu sama Yesus di dalam Matius 17 ayat 3-5 ketika Yesus dimuliakan di atas gunung. Very clear, kita Indonesia, kita Pancasila, jawaban yang begini hanya ada dari pendeta HTD. Anda tanya ke seluruh pendeta di luar sana, tidak ada yang bisa menjawab. Ternyata Elia itu ke Firdaus, Henokh ke Firdaus, bahkan Musa pun sebenarnya diangkat ke Firdaus. Tidak pernah ada orang naik ke surga. Jadi kalau ada pendeta yang ngaku nabi mau dari Batak, kayak wajahnya jelek, dekil, ya, bilang aku ketemu Bapak di surga, halah itu bohong itu, ya. Terus aku ketemu di sana ngobrol lagi. Itu Paulus dengan jelas mengatakan, aku mendengar kata-kata yang tak terkatakan dan tidak boleh diucapkan manusia. Masuk pendeta dekil jelek ngobrol sama Allah di surga, lalu nanti balik lagi dapat pesen, tolong ya minyak urapan harganya dinaikin soalnya lagi pandemi. Itu yang tukang bolak-balik surga sekarang nggak berani nongol, ya. Apalagi nabi dekil jelek yang ngaku nabi bolak-balik surga sekarang nggak berani nongol juga, ya. Karena dengan begini langsung ketemu, walah kamu tuh cuman ngawur, cuman palsu, bolak-balik surga, ya. Siapa Pak Nabi dekil yang bolak-balik surga? Aku pernah ketemu orangnya, dekil benar-benar memalukan ya. Sampai saudara-saudaraku malah, Pak HTD, itu nabinya orang Kristen kok dekil kayak gitu. Pembohong itu cuman penipu ya, yang ngaku nabi, pernah ke surga, ketemu Bapa, lalu ngobrol. Jelas Paulus mengatakan, aku mendengar kata-kata tidak terkatakan dan tidak boleh diucapkan manusia. 2 Korintus 12 ayat 4. Itu bahasa roh, sama dengan 1 Korintus 14 ayat 2. Clear? Ya, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Wah, syukur alhamdulillah dapat jawaban dari Pak Pendeta HTD. Ini alkitabiah semua. Makanya saudara-saudaraku para mualaf, kalau mau plong, kalau mau dapat jawaban yang plong benar alkitabiah, ke sini ya. Tanyanya ke HTD ya, walaupun aku masih dalam masa pemulihan untuk tipes saya. Nggak apa-apa, kalau ngomong mah boleh, kalau keluyuran nggak boleh. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MPS. Kita tetap Indonesia, Pancasila, toleransi harus, bersahabat bisa. Haleluya, amin.